Maaf Pak, ini untuk kode kelasnya udah terisi otomatis kah? Untuk kode kelasnya udah sesuai tadi di link sih. Cuman kayaknya kalau di luar email domain belum bisa join. Nanti saya coba cek lagi ya buat teman-teman di ini aja bisa kirimkan emailnya ke grup. Nanti saya ini satu-satu Iya undangannya. Pak, Iya. banyak. Heeh. Oke, ini ada 10 orang yang sudah join ya. Bentar Pak, belum Pak. Bentar, saya belum kirim. Ya. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini ya pertemuan pertama untuk mata kuliah aplikasi komputer ya, atau komputer terapan. Jadi di mata kuliah ini fokus kita mempelajari Microsoft Word dan PowerPoint untuk menunjang penulisan tugas akhir. Oke. Iya, jadi nanti pengenalan bagaimana fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word, terus bagaimana penulisan di tugas akhir seperti mengatur tata letak, layout, header footer, halaman, terus kemudian mengatur margin. Ya, itu kadang kan kalau yang sudah lama tidak menggunakan atau sudah lama nggak praktek gitu kan lupa-lupa, jadi nanti kita pelajarin lagi biar nanti ketika menyusun tugas akhir lebih enak gitu. Iya. Terus itu materinya bisa dilihat di mana Pak? Kalau nextnya gitu. Nanti saya share PPT-nya sama untuk ini nanti saya share di kelas. Nice. Cuman kan ini kelasnya sekarang belum bisa pada join. Ya malam Kak. Malam. Nah nanti setelah bisa join di kelas dan nanti saya share terus, dan untuk record juga ini setiap pertemuan saya usahakan untuk record, mudah-mudahan sih jelas ya suaranya yang terrecord, jadi nanti buat teman-teman yang berhalangan hadir bisa nyimak recordnya terus kemudian bisa submit resume-nya. Iya. Gitu. Buat teman-teman yang nggak bisa hadir nanti bikin resume untuk absensi 100 kata atau nanti saya ini sih untuk penjelasannya saya tulis lagi di kelas sih, di forum nanti buat bagaimana ini cara mengumpulkannya, terus bagaimana ini ya. Terus kemudian kemarin ada info dari Mas Nur Rahman ya, ada beberapa yang teman-teman di sana tuh kadang shift pagi kadang shift malam, nah itu kan nggak bisa ikut kelas malam terus ya. Nah itu pertemuan kedua dan seterusnya nanti akan ada kelas pagi dan kelas malam. Kira-kira kalau untuk kelas pagi itu biasanya jam berapa ya? Ada ya, kalau dosen sebelumnya yang ngajar di kelas pagi itu jam berapa ya? Rohman Sam yang punya shift itu, yang punya shift tolong di itu ya kita mengakomodasi teman-teman semua biar bisa nyimak juga ketika ininya, biar enggak biar semua dapat kelasnya juga mengikuti sesi langsung gitu daripada hanya menyimak saja gitu. Mungkin kan kalau kita sesi langsung begini kan sambil tanya jawab, sambil diskusi bareng. Selamat malam. Ya malam Kak. Kemungkinan Pak, izin Pak, ya. Yang untuk shift malam ini nggak bisa hadir karena udah masuk kerja Pak, mungkin ya.
Kalau misalkan diadakan pagi, kira-kira itu pada bisanya jam berapa? Biar kita bisa bareng-bareng gitu. Antara jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau di kampus sih jam 8:30. Cuman kan kalau 8:30 WIB itu bisanya udah kesiangan. Mungkin kan persiapan mau berangkat lagi gitu kan? Atau Persiapan tidur, Pak. persiapan tidur. Gimana ya Pak? Coba nanti ini saya minta bantuan, ini kan 2 kelas Pak, sama Iya. ketua kelas yang satunya senior kita nanti untuk musyawarah, karena mungkin ini yang shift malam nggak bisa gabung Pak, karena udah jam masuk kerja ini. Yang iya Pak, benar Pak. Iya, jadi biar teman-teman yang nggak bisa hadir pas di kelas pagi sambil tanya-tanya langsung. Kalau hanya nyimak video rekaman kan nggak bisa tanya-tanya langsung kalau misalkan ada pertanyaan. Iya. Ini biasanya yang kalau balik pagi, kalau yang shift malam itu pulang pagi sekitar jam 7 jam 8 ya? Kalau di tempat saya jam 5 kalau TJ-nya itu. Jam 5. Tanpa lembur ya. Oh, beda-beda. Ya beda-beda ya. Jam 8 ya. Iya. Tapi buat dosen-dosen sebelumnya tuh ada yang ngadain kelas pagi nggak atau kelas malam semua? Tadinya bagaimana? Malam semua. Malam semua Pak. Nggak ada yang pagi ya? Nggak ada kayaknya. Paling kalau susulan aja sih Pak. Kalau misalkan ada yang shift malam terus belum ujian gitu, susulannya pagi. Oh, susulan pas ujian aja. Iya, kalau pas kuliah nggak ada. Malam jadinya itu bolos jadinya. Oke. Terus kalau kemarin kan ada opsi juga misalkan di weekend, karena kita kan seminggu 3 kali pertemuan, jadi nggak mungkin kita jadiin satu di weekend semua. Jadi ya kita harus sesuai jadwalnya, Senin, Rabu, Jumat. Baik Pak, nanti kami informasikan Pak, dan saya akan musyawarahkan sama ketua kelas yang satunya ya Pak, karena Baik. Ketua kelas yang senior kita, Mas Meza, sekarang lagi perjalanan pulang ke Jepang Pak. Oh iya. Saya ikut. Siap Mas. Kalau sistem belajar sebelumnya bagaimana? Ini biasa dosen, jadi biar menyesuaikan, biar nggak terlalu beda jauh gitu. Biar teman-teman di sana yang sudah biasa proses perkuliahannya seperti apa? Kalau dosen yang lain ya, kalau misalkan yang malam itu diizinin kerja, tapi dikasih tugas biasanya kayak gitu. Yang udah ya. Ganti tugas ya? Iya. Oke. Terus kemudian ada yang lainnya? Jadi kita sharing-sharing dulu gimana kesepakatan biar enak nanti di
teman-teman semua, biar di sayanya juga bisa akomodir juga, biar ketemu di tengah-tengah gitu. Bagaimana? Ada ini yang lain? Kalau untuk materi dan tugas biasanya di-share di mana? Di grup atau Google Classroom? Di GCR biasanya. Biasanya gitu ya. Iya, di GCR. Baik. Kalau yang semester 4 yang shift malam Mas Sopian doang kan? Iya, gak tahu yang lain. Mas Maul ada malam nggak? Nggak ada sih. Ada? Nggak ada. Iya kan kayaknya Mas Sopian doang ya yang suka izin. Mas Sopian. Yang suka ya tuh Mas Sopian koordinasi sama itu angkatannya Mas Eko. Mas Eko, yang mana Mas Eko? Novianto. Oh, salah. Oke, baik kalau gitu nanti saya susun untuk ini materi sama ininya di Google Classroom ya. Jadi kita gunain Google Classroom, terus kemudian untuk Meet-nya kalau nggak pakai Zoom Meet nanti kita pakai Google Meet. Ini yang satu angkatan semua ya. Kalau yang semester 4 belum ada yang join atau udah ada yang perwakilan yang join? Saya bertiga Mas Pak. Mas Maul, Mas Sopian sama saya. Oke. Kayaknya gabungan sih Pak ini. Oh sudah ada yang join semua ya? Iya. Jadi nanti kan bisa diinfoin temennya. Ini kita semester berapa ya? Dua gak sih? 2 sama 4 berarti. Kemarin kan katanya ada 2 angkatan bareng gitu ngambil ini aplikasi komputer sama dua-duanya. Pak Suryani, bukannya semester 3 kita. Ya, nanya aja langsung saya juga bingung. Karena kemarin semester 2 kita awal ya. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Maaf Pak, ya? Apakah boleh nanya sebelumnya? Boleh. Ini kan kita bingung yang ngejelasinnya. Ini kan kita dulu
kemarin kita semester 1 nih. Tapi dari semester 1 itu ada ibaratnya ada dua angkatan lah. Yang satu udah masuk duluan, itu dulu udah pernah ikut langsung semester 2 gitu. Mungkin ikut golongannya Mbak itu Adesta sama Mas Sofian dan lain-lain itu dulu pernah kita. Nah itu dulu kita pernah dikasih tahu nanti kalian nggak perlu ikut semester 2 atau gimana lah gitu. Nah terus tiba-tiba pas itu semester 1 kita ke gabungan semester awal lagi tuh, maksudnya kelompok baru, anak-anak baru. Nah kita jadiin semester 1. Nah untuk selanjutnya itu kita nanya-nanya nggak ada kejelasan gitu. Ibaratnya kita juga bingung. Masalahnya ya bukan gimana-mana, ini kan Mbak Desta kemarin semester 3 ini masuknya 4 ya, kan berarti normal gitu. Nah dulu juga kan kita semester 2 walaupun bayangan tapi SPP dan lain-lain kan normal gitu. Nah berarti kita kalau ini dianggap semester 2 berarti double dong semester 2 ibaratnya. Kalau untuk itu ini juga ini di semester pendek sih. Jadi antara semester 2 dan semester 3. Jadi nanti kalau untuk itu nanti kan dicek di KHS atau nilainya. Nanti masuk di semester 2 atau semester 3, jadi yang menyesuaikan. Untuk aplikasi komputer ini nanti kan belum pernah diambil sebelumnya kan Mas? Atau sudah pernah ikut kelas ini? Belum pernah Pak, sama sekali. Ya, nah ini nanti kalau untuk nilainya masuk di semester 3 atau di semester berapa itu nanti kan dari sekjurnya yang akan membagi. Kalau untuk penyebutannya sih karena ini di semester pendek jadi nggak ini ya, tapi nanti nilainya aja masuk kemana gitu. Kalau kan yang penting kan mata kuliah ini belum diambil sebelumnya gitu, jadi teman-teman yang bergabung di sini belum pernah ngambil mata kuliah ini gitu kan. Oke baik Pak. Ya seperti itu Mas penjelasannya Mas. Jadi nanti kalau untuk masalah administrasi atau makna tuh nanti Mbak Erika sih yang bisa jelasin sih. Kalau saya sih di detail pertemuan sekarang aja tentang aplikasi komputer mata kuliahnya gitu Mas. Baik, di mata kuliah ini kan tentang pengantar aplikasi komputer jadi atau komputer terapan ya. Jadi software komputer itu ada software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi itu yang biasa digunakan yaitu pengolah kata, pengolah angka. Pengolah kata itu Microsoft Word gitu. Terus kemudian pengolah angka itu Microsoft Excel. Terus kemudian presentasi PowerPoint. Itu yang biasa digunakan. Terus kemudian grafik, Photoshop, Corel, terus kemudian desktop publishing ini biasanya buat editing. Terus kemudian aplikasi spesifik software. Itu aplikasi yang digunakan khusus untuk accounting. Kalau di Microsoft itu Microsoft DB kayaknya. DB Access. Terus kemudian ada SPSS. Kemudian ada MATLAB. Itu biasanya kalau MATLAB untuk penelitian. Kemudian software system yaitu sistem manajemen softwarenya. Ada OS atau sistem operasi. Jadi sistem operasi sendiri yang sering digunakan ada Windows, ada macOS, dan kemudian ada Linux. Waalaikumsalam ya Kak. Kalau untuk maaf saya telat. Ya Kak, nggak apa-apa Kak. Terus kemudian kalau untuk Linux itu dia ada banyak distronya, dan kalau di Windows itu juga ada banyak versinya. Yang terbaru kan ada Windows 10,
Windows 11 maaf. Terus kemudian ada versi lain tuh Windows 10, terus kemudian Windows 7. Sekarang itu yang sistem operasi yang sering digunakan Windows. Ada Mac OS, itu yang digunakan Apple atau MacBook. Kalau Linux itu bisa di banyak komputer. Biasanya sih kalau Linux dipakai di komputer server yang biasa online 24 jam, biasanya lebih menggunakan Linux. Terus kemudian sistem development software itu yang dipakai untuk membuat software assembly, basic, Pascal, C. Ini mah kita nggak pelajari nanti ya. Jadi kalau fokus kita nanti di software untuk pemakaian umum, jadi Microsoft Word, terus kemudian Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, kita akan mempelajari secara detail Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk menunjang penyusunan tugas akhir. Karena kan di tugas akhir itu kita pakai Microsoft Word untuk papernya, terus kemudian PowerPoint untuk presentasinya. Software aplikasi digunakan untuk melakukan pengolahan input menjadi output yang dikehendaki. Terus kemudian software system digunakan untuk mengatur proses pengolahan input dan untuk membuat software aplikasi. Perkembangan software komputer dari generasi ke generasi semakin mudah dan semakin luas untuk mencapai produktivitas yang lebih baik lagi. Software aplikasi umum itu ada digunakan secara luas oleh pengguna dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian digunakan untuk pengolah data yang bersifat umum. Ini contoh software aplikasi umum, yaitu word processor atau pengolah kata. Biasanya yang sering dipakai itu Microsoft Word. Atau opsi lain, misalkan nggak bisa install Microsoft Word, bisa pakai WPS Office. Kalau di Mac OS itu bisa pakai LibreOffice atau bawaannya itu Writer apa ya, lupa saya namanya itu. Terus software yang digunakan untuk melakukan pengetikan biasanya, terus kemudian perkembangan Microsoft Word mengikuti bahan sistem operasi yang digunakan. Kalau yang terbaru bisa pakai 365 Office 365 kalau untuk Windows. Pada saat sistem operasi masih berupa MS-DOS, terdapat beberapa software pengolah kata seperti WS dan CWriter. Nah, kalau yang sekarang itu Microsoft Word, LibreOffice, WPS Office. Software word processor yang digunakan dalam perangkat Windows adalah Microsoft Word yang tergabung dalam paket Microsoft Office. Jadi biasanya kalau kita install Microsoft Office itu udah di dalamnya ada berbagai macam. Jadi nggak cuma Microsoft Word, tapi ada juga dalam Microsoft Office itu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Publisher, terus DB Access itu sudah semua terinstall jadi satu di Microsoft Office biasanya. Tapi yang sering dipakai kan hanya 3. Ini contoh tampilan Microsoft Office, tapi ini yang sudah jadul ini ya. Mungkin. Nah, untuk detailnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya sih, dari menu bar, toolbar, gitu-gitu. Ini tampilannya. Sampai sini ada pertanyaan terkait Microsoft Word, teman-teman? Halo Kak, ada pertanyaan? Halo, mohon maaf Pak. Ya. Ini setelah pertemuan apakah dicatat apa gimana Pak? Gimana? Apakah harus dicatat setiap hari pertemuan?
Enggak sih, nanti paling bikin rangkuman. Oke Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, bikin rangkuman terus nanti bisa di-submit di Google Classroom. Nanti saya buatin dulu sih. Kalau sekarang belum bisa, jadi nanti saya infokan lagi di mana tempat untuk uploadnya sama ini ya. Paling bikin rangkuman seininya aja. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Ya, ada pertanyaan nggak dari ini terkait Microsoft Word sama terkait aplikasi komputer, sistem operasi yang digunakan? Ini teman-teman pada pakai apa sistem operasinya? Windows. Ada yang pakai MacBook? Mac Pakai OS? Harmony OS. Harmony OS. Oh, Huawei device-nya ya. Iya. Tapi Huawei itu Harmony OS bisa install Office kan ya? Ini pakai yang MS365 itu. Oke, MS365 bisa di ini ya, Harmony OS. Ada yang lain OS-nya? Sistem operasinya ada yang pakai selain yang sudah disebutkan kawan-kawan? Oke, mari kita lanjut ya. Selanjutnya untuk pengolah angka biasanya itu Microsoft Excel. Sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyusun tabel-tabel, perhitungan, dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengolah data statistik. Biasanya sih untuk mengolah laporan yang sederhana dan spesifik juga bisa sih, lebih ini banyak fungsinya juga kalau kita mempelajari lebih dalam terkait Excel ini. Pada saat sistem operasi masih berupa MS-DOS, terdapat software spreadsheet yang terkenal yaitu Lotus 123. Software spreadsheet yang digunakan dalam platform Windows ada Microsoft Excel yang tergabung dalam paket Microsoft Office. Jadi tadi kalau kita install Microsoft Office ini udah sepaket langsung nih untuk Microsoft Excel-nya. Kalau untuk versi-versi lain juga di WPS Office itu juga udah ada juga pengolah angkanya, spreadsheet namanya kalau di WPS Office. Kalau untuk di macOS itu juga sama kayaknya spreadsheet juga. Terus kalau di LibreOffice itu apa ya, lupa namanya. Ini di tempat kerja teman-teman ada yang pakai Excel? Pakai Pak. Pakai untuk laporan ya, jadi sering ketemu Excel lah ya. Saya pakai spreadsheet. Oh, pakainya spreadsheet. Oh, Google Spreadsheet ya, sekarang ada yang secara online ya, bisa dipakai bersama-sama. Update online, Google Spreadsheet, Google Doc. Lotus 123. Iya, itu udah lama banget nggak digunain sih Kak. Kalau sekarang udah nggak ada sih kayaknya. Itu pas masih MS-DOS sebelum Windows XP. Kalau sekarang udah nggak ada. Udah jarang yang pakai sih. Iya. Mikroskop flip chart. Coba punya laptop. Kalau yang laptop baru sih, kalau nggak Windows 10 udah Windows 11 biasanya. Kalau Windows 7 kayaknya udah jarang yang install. Itu udah lama sih kalau untuk Windows 7. Oh, based on laptopnya ya Pak ya? Ya, tergantung laptopnya. Kalau yang udah terupdate baru banget itu yang kalau udah Intel Core i5 kah Pak? Bagaimana? Yang itu yang terbaru kah Pak? Yang laptop yang Intel Core i5. Oh, itu kalau itu sih tipenya ya, tapi kan itu tergantung generasinya juga, ada yang berbeda. Semakin ini itu juga kesesuaian tergantung kita install sistem operasinya juga, menyesuaikan. Misal pakai Windows berapa, nanti versinya mentok sampai Office versi berapa gitu. Kan ada versi 20, versi 2019 ada, 2024 ada, gitu sih. Kalau untuk Microsoft Office ya. Kalau untuk WPS Office atau LibreOffice biasanya sih ada update-update-nya sih, gitu.
Oh gitu Pak. Iya, jadi menyesuaikan Yang aja. penting udah ngoperasiin Excel aja. Itu Buat laporan. ya, Ya itu sih Pak ya, laporan kerjaan report gitu doang sih kalau di kerjaan sih, summit report, countermeasure. ya join, pivot gitu-gitu ya kalau untuk report biasanya ya. Iya, tapi masih lebih kebanyakan Excel sih Pak, karena countermeasure-nya cuman format reportnya itu cuman seperti ini, tapi ya tetap aja masih Excel gitu sih Pak. Iya, ya penggunaan Excel bisa di ini ya. Oke, nah ini tampilan Microsoft Excel yang lama ini, Office 2007 ini berarti. Ya. Kalau yang terbaru kan paling ada perbedaan tampilan, jadi setiap versi sebenarnya sih kalau untuk posisi kayak menu bar, toolbar gitu tuh mirip-mirip, hanya bentuk dan tampilannya beda-beda tuh. Terus tuh di sini sampai sini penjelasan Microsoft Excel. Ada pertanyaan teman-teman? Nanti untuk penjelasan detail tentang Microsoft Excel kita ada pertemuan lagi nanti di pertemuan ke-4 kalau nggak ke-5. Kita bahas lebih detail dari menu barnya, terus buat tabel gitu-gitu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Microsoft PowerPoint digunakan untuk mempresentasikan suatu hal menggunakan transparansi ataupun LCD proyektor. Tapi itu kan buat presentasi, jadi untuk sekarang kan fungsinya juga lebih luas lagi, nggak cuma di LCD atau proyektor, tapi kita juga di meeting online kayak sekarang. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin udah oke Pak. Ya, saya lagi azan, izin mute dulu ya sebentar ya. Iya Pak.
Baik, saya lanjut lagi ya. Oke. Jadi Microsoft PowerPoint ini menyediakan efek-efek yang diperlukan dalam melakukan presentasi seperti transisi, animasi, dan mengatur penampilan yang diperlukan ketika menggunakan LCD proyektor. Software yang terkenal untuk kategori ini adalah Microsoft PowerPoint. Itu yang sering digunakan secara umum. Tapi opsi lain sekarang ada Google Slide. Terus kalau yang banyak template-nya itu bisa pakai Canva. Sekarang banyak yang pakai Canva itu karena banyak pilihan template-nya. Terus kita tinggal edit-edit di sana, template-nya udah bagus-bagus. Kalau di PowerPoint ini kan biasanya template-nya masih terbatas, terus kemudian juga nggak ada pilihan lain gitu. Kalau kita pakai Google Slide terus pakai Canva itu biasanya banyak pilihan temanya, kita bisa pilih, terus kita bisa download. Terus untuk presentasi yang menggunakan animasi baik dalam bentuk audio maupun video yang atraktif, tersedia software yang dikeluarkan Macromedia. Ini kalau untuk Macromedia ini udah lama. Sekarang sih bisa langsung ditambahin di dalam Microsoft PowerPoint-nya, itu bisa nambahin video, bisa nambahin audio juga langsung di dalam slide-nya bisa. Tapi kalau untuk nanti tugas akhir sih, tapi tergantung temanya sih. Kalau dia membahas film atau apa, mungkin bisa di ini potongan video yang dibahas atau potongan lagu yang dibahas. Ya kayak dimodifikasi lah. Ya, seperti itu. Based on kontennya. Ya. Nih, teman-teman sudah menyiapkan judul untuk tugas akhirnya kan? Belum. Belum Pak, tugas apa Pak? Kan sudah di Jepang, harusnya lebih paham apa-apa yang bisa diangkat menjadi tugas akhir. Iya Pak, kemarin udah disuruh sama Ikat Sensei tapi belum ada bayangan. Belum ada gambaran Pak. Iya Pak, tinggal 2 semester lagi Pak, tolong Pak. Nah itu dia kan, di apa itu, di ini cepat itu nggak berasa 2 semester itu udah, kalau nggak di ini cepat selesainya. Pak tolong Pak. tolong kasih saran Pak. Ya gambaran tugasnya itu kira-kira apa Pak? Itu tugas akhir buat kayak skripsi Mas Novi. Skripsi, tapi kalau D3 cuman hanya untuk itu aja. Tugas akhir ya. Iya, tugas akhir. Kalau yang sudah sih membahas frasa yang atau grammar yang digunakan pada lagu atau pada buku atau pada novel, itu yang sering dibahas. Itu bedah contohnya kayak bedah novelnya Jepang atau apa gitu kalau kita belajar bahasa Jepang atau gimana Pak? Ya. Clue-nya dong Pak. Ya. Anime Naruto bisa Pak? Ya bisa, yang sering digunakan gitu kan. Itu ada tata bahasanya. Kan ada mata kuliah tata bahasa nih. Biasanya tata bahasa apa sih nama mata kuliahnya? Bunpo. Nah itu bunpo apa yang dipakai gitu kan, ada bentuk-bentuknya. Biasanya yang sering dipakai apa? Kalau teman-teman sebelumnya begitu, atau oh my god. Atau teman-teman yang sudah di Jepang kan bisa melihat langsung nih apa yang sering digunakan di sana kan. Bunpo dari poster-poster yang biasa digunakan di Jepang gitu kan, bisa juga di ini. Atau tapi ada yang ada lagi tren gini Pak, bagaimana? Gak boleh bahas goes, gak boleh apa bahas itu? anjing daiichi. Apa itu?
Ya itu istilah-istilah kalau di tempat kerja gitu Pak. Nah itu bisa juga diangkat tugas akhir, apa yang tidak boleh dilakukan di sana yang tidak diketahui orang luar gitu, itu bisa diangkat juga. Oh gitu. Ya. Pakai bahasa Jepang gak apa-apa Pak? Ya? Pakai bahasa Jepang gak apa-apa? Pakai bahasa Jepang. Itu pakai bahasa Jepang. Full papernya. Tugas akhirnya bahasa Jepang loh. Bahasa Jepang. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak infonya Pak. Iya. Ini sih kalau penulisan fullnya sih bisa bahasa Indonesia. Cuman kan yang dibahas-bahas itu tetap dimasukkan kanjinya, ya tetap bahasa Jepang. Kalau untuk penulisan secara umumnya sih bahasa Indonesia. Tapi kalau yang ada Jepang itu yang di abstrak biasanya ada bahasa Indonesia, ada di Jepangnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika materi penulisan tugas akhir sih. Dosen pembimbing atau? Nah, iya. Tapi harusnya sih teman-teman yang udah di Jepang lebih paham lah buat apa sih yang kira-kira bisa diambil untuk topik tugas akhir gitu. Belum. Lagu atau biasanya percakapan di kantor sama percakapan di tempat kerja atau di luar tempat kerja gitu kan beda. Itu perbedaannya beda, ya bisa dianalisa. Itu nggak boleh kayak. Oh nggak boleh. Kemarin udah dibilang iya. Sama senseinya. Jangan yang udah pernah dipakai dan sering dipakai gitu. Okay, nah, ikat sensei itu udah ngasih clue-cluenya gitu. Iya. Iya. Oh. Jadi jangan ngebahas goes, jangan ngebahas anjing daiichi yang udah umum gitu, jangan. Misalkan nih, pengaruh kopi Indonesia di Jepang. Kopi luwak gitu, gak apa-apa. Pengaruh kopi luwak kopi luwak di Indonesia berpengaruh di Jepang tuh apa gitu? Iya, kurang lebih misalkan. Kan kalau kopi luwak di Indonesia kan murah 2.000-an, kalau di Jepang jadi mahal banget. Itu kenapa? Gitu. Di bandara aja 600.000 kemarin kopi luwak tuh di Indonesia. Ya kan kalau luwak white coffee murah. Oh, white coffee. Oh, aku pikir yang luwak asli. Oh, yang sasetan. Oh. Ya, itu maksudnya tuh salah satunya misalkan kenapa jadi lebih mahal gitu. Oh iya, berarti kayak harga-harga apa? Harga-harga yang ada tempe. Di sini tempe. Kenapa mahal di sana? Oh, berarti dari prosesnya diinvestigasi root cause-nya, penyebabnya itu nanti diangkatnya seperti itu clue-cluenya. Kurang lebih kayak gitu. Kan nggak jarang yang bahas kan kalau yang kayak misalkan goes anjing daiichi bla 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 itu kan udah sering kan anak-anak. Iya, udah sering karena itu kan relate dengan itu apa kerjaan mungkin ya yang di kantor yang di situ, jadi diangkat. Oh oke. Berarti others ya, berarti selain itu gitu. Ya lanjut Pak, mohon maaf. Maaf Pak, intermezzo Pak, maaf. Masalah kopi nanti saya pilihkan nanti Mbak. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Agung dengerin, sorry Pak. Oke, baik, kita lanjut lah. Nih kalau untuk Microsoft PowerPoint presentasi ada pertanyaan nggak? Kalau ini pengetahuan secara umum dari sini yang sudah dijelaskan, ini teman-teman ada. Kalau sudah paham, saya lanjut ya. Oke, baik Pak. Ini tampilan dari Microsoft PowerPoint. Ya, kayak mau bikin presentasi. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya, ini image processing. Kita nanti nggak mempelajari si software yang mengolah gambar, kalau Photoshop, Corel gitu kita nggak mempelajari. Software internet itu browser merupakan software aplikasi yang digunakan untuk
melakukan koneksi ke internet. Jika kita menggunakan sistem operasi Windows, maka software ini telah tersedia dalamnya, yaitu Internet Explorer dengan beberapa versi. Jadi beberapa fasilitas yang disediakan oleh browser antara lain email, download, software lain yang untuk kategori browser antara lain Google Chrome, Firefox yang sering digunakan pada umumnya. Ada juga yang lain tuh sekarang ada banyak sih untuk browser, ada Brave, ada selain itu ada Opera, ada banyak, terkadang ada juga Yandex, terus ya banyak sih kalau untuk browser. Perkembangan ini teknologi semakin banyak. Terus untuk software animasi, saat ini bidang animasi dengan menggunakan komputer dapat dilakukan dengan mudah dan fasilitas untuk menambahkan suara, animasi teks, video, dan lain-lain. Kemudian untuk film kartun yang dulu dibuat dengan gambar tangan dan merupakan ribuan slide, sekarang bisa dibuat dengan resource yang jauh lebih sedikit dan sederhana. Biasanya sih kalau untuk editing video gitu tuh udah ada Adobe apa ya, biasanya Adobe sering digunakan sih. Terus selanjutnya software yang paling banyak digunakan saat ini untuk animasi antara lain software yang dikeluarkan oleh Macromedia. Udah nggak update lagi sih sekarang, yang banyak dipakai tuh adalah dari keluarga Adobe. Tapi kalau Adobe banyak yang berbayar semua sih, harus berlangganan. Kalau yang versi gratisnya itu bisa pakai Filmora atau yang lain-lainnya. Nih teman-teman ada yang belajar editing juga, editing video, ada yang jadi YouTuber nih. Edit capcut. Ya, itu aplikasi editing video yang baru pakai CapCut. Ada yang lainnya? Enggak, Pak. Gak ada. Oke, selanjutnya. Enggak ada. Sama kerjaan udah mumet. Selanjutnya, software antivirus berguna untuk memperbaiki sistem komputer atau file yang terinfeksi. Kalau sekarang ini software antivirus jarang diperhatikan ya. Kalau bahkan untuk sistem operasi yang terbaru tuh dia udah auto proteksi sendiri sih, Windows Defender. Terus kalau Mac OS itu dia udah nggak perlu pasang antivirus karena dia udah punya sistem Defender sendiri. Terus kemudian untuk Linux juga yang terbaru-baru ini udah kita nggak perlu mikirin antivirus kayak zaman dulu tuh perlu install khusus antivirusnya gitu. Kalau sekarang sudah lumayan ini proteksinya sih bagus gitu. Yang penting kitanya sendiri yang nggak kesalahan ngeklik link. Biasanya itu kalau virus keinstall itu karena kita salah ngeklik link, kemudian kemudian kita install aplikasi yang seharusnya tidak kita install karena kita ngeklik link tadi terus keinstall, kemudian jalan di background gitu-gitu yang tidak kita sadari. Biasanya itu sih terjadi secara tidak disengaja. Terus kemudian melindungi komputer sebaiknya dilakukan proses update biasanya. Nah ini update dari sistem operasinya. Kita perlu update. Kalau Windows ya Windows update-nya itu biasanya dia akan memperbarui patch untuk antivirusnya sendiri. Selanjutnya ini jenis-jenis software berdasarkan cara mendapatkannya. Freeware bebas untuk digunakan, gratis, copyrighted, terus terdistribusi dalam format yang bisa dibaca setiap jenis komputer. Server dapat digunakan secara gratis untuk periode tertentu, masa uji coba atau trial.
supaya bisa terus menggunakan kita harus membayar beberapa kepada pembuatnya. Kemudian open source bisa didapatkan secara gratis. Source code didistribusikan secara bebas, populer dalam lingkungan sistem operasi Unix. Biasanya untuk open source ini banyak aplikasi-aplikasi yang ada pada Linux. Biasanya itu banyak yang open source. Karena sistem operasi Linux sendiri juga merupakan open source. Kalau untuk Windows kebanyakan sih closed source ya, jadi harus berbayar dulu. Memang ada beberapa aplikasi yang gratis, tapi secara umum banyak yang berbayar untuk aplikasi di Windows. Kalau untuk di Linux itu banyak yang open source, jadi banyak yang gratis. Itu untuk materi pertemuan pertama, pengenalan pada malam hari ini. Dari teman-teman ada pertanyaan dari presentasi yang telah disampaikan? Untuk kalau saya sih tidak ada, Pak. Untuk Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Teman-teman lain yang menyimak ada pesan-pesan? Kan ada diskusi yang mau disampaikan terkait kelas, terkait materi, boleh. Ada usul terkait kelas, nanti gimana pertemuan kedepannya. Karena kan kita seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Terus kemudian 2 minggu UTS, 2 minggu UAS. 2 minggu UTS, 2 minggu UAS? Ya, karena ini semester pendek. Jadi dipadatkan seminggu 3 kali. Kalau yang semester umum kan seminggu 1 kali ya pertemuannya. Itu untuk nanti yang shift malam gimana, Pak? Itu tadi Mas Rohman lagi mengkoordinasi. Oh, Mas Rohman ya? Ya, kan? Iya, jadi nanti based on Mas Rohman koordinasi deh. Oh iya. Soalnya saya mulai minggu depan tuh udah shift malam lagi. Oh, shift malam lagi ya. Baik. Sekarang si pagi sih minggu ini. Oh iya. Jadi itu seminggu malam, seminggu pagi atau gimana? Enggak. Kalau saya 2 minggu sekali sistem rollingnya. 2 minggu sekali sistem rolling. Oke. Jadi 2 minggu pagi, 2 minggu malam. Oh iya. Jadi nanti ini ada berapa orang yang shift kira-kira yang perlu untuk shift pagi. Kalau misalkan kurang dari 5 orang, ya mungkin bikin resume aja, tapi kalau lebih dari 5 orang dan kira-kira bisa gabung semua, kalau pas diadakan kelas pagi ya kita adakan kelas pagi. Tapi kalau misalkan kurang dari 5 orang dan belum tentu bisa hadir, ya mungkin bikin resume aja dari video yang kita record. Atau kalau nanti tanya jawab kan langsung di forum gitu, atau bisa japri kalau misalkan penjelasannya masih kurang gitu sih. Kan ya nanti tergantung teman-teman juga sih, kalau misalkan mau diadakan live meet juga nggak apa-apa, biar diskusi langsung gitu. Saya juga open diskusi. Kalau buat teman-teman yang ini malam ini ada yang mau diskusi, monggo terkait Pak, ya. Saya mau tanya Pak, ini sih Pak ya perihal yang browser itu Pak. Kalau kan, bagaimana? Ada beberapa browser tadi Pak ya, seperti Google Chrome, kemudian Firefox, terus seperti Yandex itu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, itu dari 3 itu kan ada beberapa, misalkan seperti saya mau streaming bola nih Pak, di Google Chrome ini nggak bisa keakses. Sedangkan itu bisa Pak.
Nah itu apakah ada kemungkinan dari tingkat keamanannya berbeda? Terus apakah berpengaruh juga nggak Pak nantinya ke perangkat kita terkena virus atau apa gitu Pak? Itu ada beberapa kemungkinan ya Mas ya. Kalau misalkan penyedia streamingnya itu aman, nggak ada iklan, biasanya sih aman. Tapi karena kan Google Chrome itu ketika dia nggak mengizinkan, berarti kan ada dia skrip-skrip yang jalan di background yang nggak kita lihat, atau iklan-iklan yang nggak kita lihat dia berjalan gitu saat streaming. Itu bisa jadi karena diblokir dari negara, kan ada batasannya, negara ini nggak bisa lihat, negara nggak bisa lihat gitu. Kita opsi bisa pakai VPN. Terus kalau di browser lain itu bisa dibuka, itu biasanya ini itu perbedaan batasan itu tadi, keamanan, terkait akses keamanan gitu. Jadi ya kita perlu ngecek juga gimana ininya kan. Tapi berpengaruh virus Pak? Kalau kita nggak salah ngeklik iklannya itu aman sih. Kadang kan kita salah ngeklik iklan atau kemana, nanti akan mengarah ke link lagi gitu sih. Oh iya. Ya asalkan nggak sampai install aplikasi, aman sih. Tapi kalau kita udah diarahkan buat install aplikasi. Tapi ini Pak, saya kan pernah buka Google Chrome ya. Ya. Lewat website lain. Cuman kan kalau ngeklik itu kadang-kadang suka loncat sendiri gitu. Jadi buka tab baru tuh Pak. Buka tab baru terus dia tuh sedetik 2 detik langsung hilang lagi tab barunya. Itu kemungkinan malware masuk nggak Pak? Enggak sih. Kan kita langsung close. Ya biasanya kalau yang dia kebuka langsung sendiri, Pak. Iya. Kalau dia kebuka langsung ini tuh iklan atau apa gitu sih. Biasanya kan landing page atau apa gitu. Iya, biasanya yang sering itu tampil sekelas tuh iklan. Aman ya? Aman. Kalau nggak install aplikasi baru. Kalau ada aplikasi baru yang nggak kita install atau tidak sengaja terus tiba-tiba udah ada aplikasi ini, lah itu langsung dihapus saja. Kalau dulu tuh aplikasi yang bahasa Cina atau bahasa Rusia yang tiba-tiba keinstall itu langsung hapus-hapus saja. Biasanya dia ngikut ketika kita install aplikasi baru, nah itu kita perlu baca-baca lisensi atau agreement, namanya pernyataan lah gitu. Kita perlu scroll sampai bawah, biasanya dia akan ngikut third party yang paketan lah gitu, nyusul paketan. Nah itu tuh kita harus unchecklist, kita perlu ini kayak gitu, cek-cek juga kalau install aplikasi. Kita perhatikan lah biar nggak ngikut yang nggak kita kehendaki. Seperti kalau kita install GOM Player itu biasanya dia ada paketan aplikasi, ada paketan browser, ada paketan editing video. Padahal kan kita cuman mau install playernya aja, GOM Playernya. Nah itu kita perlu unchecklist tuh, ketika ada persetujuan kita scroll ke bawah, nggak usah checklist edit video, nggak usah checklist browsernya. Itu kadang kan kalau kita langsung klik next aja gitu tuh ngikut ke install, dia akan ngubah default browser kita jadi browser Cina atau browser Yandex. Biasanya kayak gitu sih yang sering terjadi. Oh iya, paham Pak. Iya. Mungkin ada yang lain mau diskusi? Iya, sama-sama. Diskusi terkait. Boleh menenteng diri pertanyaan nggak Pak? Gimana? Kalau rekomendasi laptop terbaik itu buat tipe apa Pak? Kalau terbaik itu relatif ya Mas ya, tergantung kebutuhan sama budget sih. Iya, sebenarnya semua sudah disesuaikan sesuai budget sama kebutuhannya. Tinggal kita menyesuaikan aja. Pak, kalau MacBook rekomen nggak? Notebook. MacBook. Oh, MacBook.
MacBook oke sih, recommended, cuman kan penggunanya jarang. Tapi kalau kita udah biasa menggunakan komputer, untuk terbiasa juga gampang sih. Tergantung kitanya perlu ini enggak. Tapi aplikasi yang sekarang dipakai MacBook itu juga mirip-mirip sama di Windows sih. Kayak Chrome juga sama, Office juga bisa diinstal di MacBook sekarang. Udah bisa berarti? Bisa. Nggak perlu pakai WPS lagi berarti? Nggak perlu pakai WPS. Ada Microsoft Office untuk MacBook ada. Saya juga pakai Microsoft Office di MacBook juga. Kalau yang terbaru semua sudah diakomodasi, jadi lintas platform bisa. Jadi misalkan ngedit Microsoft ngedit Word di MacBook, terus kemudian nanti filenya dikirim ke teman, diedit lagi di Windows, Microsoft Word juga itu bisa. Yang penting selisih versinya nggak beda jauh. Kalau sekarang di MacBooknya yang versi 2019, nah nanti di Windowsnya versi 2007 lah, itu beda jauh, itu nanti bakal berubah sih posisi sama ininya gitu-gitu spasi. Tapi kalau versinya nggak beda jauh, kalau versi 2022 sama 2020 atau 2024 gitu masih sama gitu sih untuk Office. Iya, ada teman-teman yang lain? Pertanyaan yang lain, diskusi? Mari kita diskusikan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Kita sharing-sharing tentang aplikasi komputer atau komputer telepon. Pak. Ya, monggo. Kalau laptop atau komputer nggak bisa download Word sama Office, gimana ya Pak solusinya? Nggak bisa. Saya udah berbagai saran, udah dijalanin, tetapi nggak bisa. Nggak bisa download. Mas, speknya laptop lama atau laptop baru, Mas? Tuh, laptopnya lupa ya Pak. Sistem Pak. Operasinya Windows. Windows ya Pak. Ya itu bisa. Mungkin versi lama itu Pak. Apa karena second mungkin kerusakan dijual mungkin ya? Enggak, itu biasanya enggak kompatibel versinya, jadi harus disesuaikan versinya sama sistem operasinya. Kadang kan sistem operasinya lama gitu, terus nggak bisa install sistem aplikasi yang terbaru gitu, tuh harus sama-sama versinya gitu, nggak beda jauh gitu. Misalkan Windows 7 ya kita nggak bisa install Microsoft Office 2020 atau 2024 gitu, kita nggak bisa, jadi harus turunkan versinya gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk misalkan dia sudah Windows 10 sih biasanya udah kompatibel. Cuman ini mungkin Mas coba download versinya di tempat lain untuk aplikasinya. Nanti saya info deh kalau untuk download aplikasi buat Office-nya itu. Biasanya saya nyari aplikasinya itu di Kuiha sih. Pak, untuk sering install ulang Windows itu baik nggak Pak buat hardware? Kalau install ulang Windows paling pengaruh di read and write-nya dari harddisk atau SSD-nya. Kalau SSD kan ada limitasi, tapi install ulangnya kalau untuk setahun sekali apa itu normal-normal aja sih. Yang penting nggak setiap hari install ulang. Ya enggak tuh pasti. Iya. Yang itu kan setahun 2 kali gitu. Iya, nggak masalah sih. Biar lebih enteng lagi maksud saya. Iya, gitu. Aman sih kalau gitu. Kalau sering-sering kan itu ada batasan limitasi ya, kalau misalkan udah SSD gitu. Misal dia kapasitas 500 GB dan dia kemampuan limitasi baca dan tulisnya itu 5 tera gitu. Jadi ketika semakin sering dia dihapus terus ditulis lagi gitu tuh limitasinya itu bakal habis. Nah itu akan nggak kebaca gitu. Tapi itu kan saking seringnya dia itu ngebaca dan nulis data. Kalau sampai 3 tera itu kan itu udah bertahun-tahun gitu. Berarti
yang itu biasanya SSD apa ya? Ya hard Ada disk di nggak terlalu kan? Ya hard disk juga sama sih, itu kan ada masa ininya juga. Kan biasanya ada limitasinya, cuma biasanya juga lebih dari 5 tahun dia baru berasa malfungsinya sih. Kalau masih 1 tahun 2 tahun sih biasanya masih enteng. Kalau sudah 5 tahun itu baru dia penurunan kualitas lah, performa. Ya, ini aja nih kerasa ini udah mulai lemot. Iya, kalau sudah 5 tahun begitu sih dia. Mending ganti aja baru ya Pak? Iya, kalau sudah dia umur 5 tahun mending ganti device baru sih. Oh, mohon maaf Pak. Itu apaan Mas Sofian? Itu Kak, itu device-nya apaan? Komputer. Oh, komputer. PC desktop ya. Iya, PC desktop. Iya, PC desktop kalau udah generasinya jauh itu, tapi saya ini komputer di rumah Gen 4 juga masih oke sih. Paling ganti SSD kalau udah ini. Cuman yang ngejalanin yang program-program berat aja lemot. Tapi kalau sebatas browser, Microsoft Office sih dipakai di 2025 masih oke. Penting SSD pakainya. Windows juga saya pasti pakai Windows 10 aman. Buat editor-editor kayak udah mulai agak berat. Ya, kalau editing memang kita harus pakai ini yang terbaru semua sih Mas. Apalagi editing yang lebih dari 10 menit itu tuh perlu prosesor yang lebih baru, terus kemudian grafik yang lebih baru gitu-gitu sih biar lebih kenceng. Ada yang lain, teman-teman, diskusi yang lain? Yang seputar paket aplikasi komputer terapan. Maaf Pak, ya? Kalau kita punya laptop lama itu Pak, kalau kita di-flashkan itu apakah performanya juga meningkat Pak? Apa percuma, apa harus beli baru lagi Pak? Kalau lamanya nggak lebih dari 5 tahun masih oke sih Mas, cuman kan ya itu oke bisa berjalan, cuman kalau untuk kecepatan dibandingkan laptop baru ya lebih mending laptop baru sih Mas, gitu sih, tergantung kita untuk kebutuhan dan penggunaannya. Kalau sekedar browsing sama Microsoft Office ringan sih kayaknya masih terakomodir ya, tapi kalau udah sampai untuk editing gambar, editing video gitu tuh udah biasanya bakal lemot banget, bakal kesel gitu kalau iya. Kalau kita misal browsing tapi bukannya 10 tab lebih itu juga bakal lemot sih Mas. Sekarang browser yang terbaru tuh dia pakai resource-nya gede juga. Kalau itu pakai memori bisa 2 GB lebih gitu kalau misalkan buka tab-nya banyak. Apalagi kalau kita sambil meet begini ini bakal ngebebani perangkat juga kalau kita misal perangkatnya generasi lama gitu. Kalau sekarang di Jepang udah jam berapa ya sekarang ya? Jam 8, 10 ya? Hampir jam 10 Pak, hampir kurang 5. Jam 10 ya? 10 kurang 5 menit. Izin tanya Pak. Ya boleh. Ini untuk UAS sama UTS-nya itu, nah bentuk soal atau kita bikin kayak Microsoft Excel atau PowerPoint gitu? Nanti untuk UTS sama UAS soal, karena kan nanti nanti pas sebelum UTS dan sebelum UAS ada tugasnya nanti Microsoft Word, buat itu penulisan yang tadi disesuaikan marginnya, disesuaikan kertasnya, terus ya itu sih itu untuk yang Word-nya. Terus kemudian sebelum UAS nanti presentasi, nanti masing-masing nyoba presentasi 5 menit sambil belajar pakai PowerPoint gitu kan? Iya. Iya, slide share. Apa dia untuk temanya apa Pak presentasinya?
sesuai ini aja yang mau diangkat tugas akhir, judul. Jadi judul, terus kemudian latar belakang, terus kemudian pembahasan, terus kesimpulan gitu yang akan diharapkan gitu, seperti presentasi proposal lah yang diharapkan penelitian nanti apa gitu-gitu, yang sedikit aja 5 slide gitu cukup. Iya, sambil kita belajar biar pas nanti udah pede gitu. Oke. Iya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Nanti kalau enggak mungkin bisa diskusi besok lagi, kita pertemuan lagi Senin Selasa hari Rabu ya. Iya Pak. Kalau misalkan hari ini belum tersampaikan, nanti hari Rabu bisa ditanyakan lagi. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh di Japri bisa, Japri bisa, di grup bisa, pas kita sharing ketemu live sesi begini juga nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain kan bisa ngerti juga ilmu-ilmu baru kan. Kadang kan pengalaman kita kan masing-masing beda-beda. Iya Pak. Iya. Pak, instruksi Pak, mohon maaf. Iya Pak. Untuk absennya ini gimana nanti, saya minta tolong sama ini Mas Sopan karena saya keburu berangkat ini ya Pak ya. Siapa? Biasanya absensinya gimana? Saya kemarin, saya tadi udah screenshot sih. Mbak Indah jangan ketawa. Saya udah screenshot sih tadi. Sebelum-sebelumnya. Oh udah ya Pak ya? Saya udah screenshot sih. Cuman kalau ada metode lain yang biasa di ini sama teman-teman, monggo. Oh biasanya di list Pak dulu ya. Mohon maaf lah ya Pak. Ya, tadi boleh. Saya siapan Pak. Boleh. Monggo yang list absen. Nanti nanti saya sertakan juga screenshot dari saya ke grup. Ya Pak, saya izin keluar dulu ya Pak ya. Ya, monggo Kak. Terima kasih sudah join malam ini. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau gitu, mari kita akhiri pertemuan malam ini ya. Untuk absensi, jadi ini di grup ya sama Mas Sopan ya. Oke Pak. Terima kasih semuanya sudah hadir malam ini. Kita pertemuan selanjutnya di hari Rabu ya. Baik Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya close ya. Waalaikumsalam Pak.